Sampai saat ini, tipe iPhone dengan kapasitas ruang penyimpanan 64 GB masih menjadi pilihan menarik dan masih diminati oleh banyak pengguna, terutama bagi yang sedang low budget. Tentu saja karena harganya yang sangat terjangkau dan juga sangat mudah didapatkan di pasar online ataupun offline. Di antaranya ada iPhone XR, XS Max, iPhone 11 series, dan iPhone 12 yang seri reguler. Namun dengan perkembangan teknologi dan aplikasi yang sangat pesat seperti saat ini, kebutuhan data setiap aplikasi juga akan semakin besar, dan kapasitas 64 GB juga akan semakin kewalahan untuk menunjang berbagai penyimpanan, terutama untuk menginstal banyak aplikasi. Kita ambil contoh dari beberapa aplikasi yang rata-rata dipakai semua orang dalam sehari-hari, seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan beberapa aplikasi lainnya. Semakin sering kita gunakan setiap hari, akan semakin besar aplikasi tersebut memakan ruang penyimpanan untuk menyimpan datanya. Karena dari pemakaian data tersebut menyimpan data log atau histori pemakaian kita, yang semakin lama semakin besar pemakaian ruang penyimpanannya. Meskipun saat ini banyak aplikasi yang sudah menambahkan layanan cloud, bukan berarti aplikasi tersebut sama sekali tidak menggunakan ruang penyimpanan pada iPhone kita. Kalian juga perlu tahu, di iPhone rata-rata ukuran file instalasinya lebih besar daripada di Android. Seperti ini contoh perbandingannya. Dan pertimbangan selanjutnya, sistem operasi pada iPhone juga menggunakan ruang penyimpanan kita untuk menjalankan sistem tersebut. Tapi hal ini bukan terjadi pada iPhone saja. Ini berlaku pada semua jenis smartphone, termasuk iOS dan Android. Misal aja kita menggunakan iPhone dengan penyimpanan 64 GB. Padahal sebenarnya kita tidak mendapatkan ruang penyimpanan sesuai ukuran tersebut. Karena dari total kapasitas 64 GB akan dipakai sistem untuk menjalankan file iOS dan untuk menyimpan data sistem. Bahkan setelah kita setup atau setelah iPhone di reset ke pengaturan pabrik dan sama sekali belum terinstall aplikasi apa-apa, secara otomatis sistem sudah menggunakan ruang penyimpanan iPhone untuk menjalankan sistemnya tersebut. Sistem menggunakan ruang penyimpanan juga tidak sedikit, bisa jadi antara 5-10 GB. Dan hal ini tidak bisa kita hapus dengan cara apapun. Jadi dari kapasitas 64 GB dan dipakai untuk sistem kita, anggap saja 10 GB, maka sisa total penyimpanan yang tersedia adalah 56 GB. Dan sisanya itulah yang dapat kita gunakan untuk menginstal aplikasi, menyimpan file foto dan video, juga untuk menyimpan file-file lainnya. Jadi untuk pemilihan iPhone dengan penyimpanan 64 GB perlu dipertimbangkan ulang sebelum membelinya. Terutama bagi pengguna lama iPhone, kapasitas segitu pasti juga tidak akan cukup. Dan jika kalian pengguna baru iPhone dan iPhone tersebut rencana digunakan untuk jangka panjang sebagai HP utama, ini juga kurang tepat untuk digunakan. Ya mungkin di awal-awal pemakaian masih aman-aman aja, tapi dalam waktu 4-5 bulan ke depan kalian akan mulai kehabisan ruang penyimpanan, karena aplikasi yang kalian gunakan setiap hari akan menyimpan datanya yang semakin lama semakin besar. Jadi kapasitas 64 GB sangat kurang tepat menurut saya. Dan kapasitas 64 GB juga kurang cocok untuk beberapa jenis pengguna seperti konten kreator, kalian seorang pro gaming, dan juga multimedia seperti editing foto dan video. Juga untuk vlogger harian, ini tentunya akan lebih memerlukan banyak ruang penyimpanan. Bahkan untuk kalian yang berbisnis online atau admin grup dalam pemasaran produk, tentunya kalian akan terus terupdate dalam promosi foto-foto produk terbaru dan akan membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan. Bukan berarti iPhone 64 GB tidak layak digunakan sama sekali ya. iPhone 64 GB masih sangat layak digunakan sampai saat ini jika dalam batas penggunaan normal dan keperluan dasar. Misalnya berkirim pesan dan telepon, bersosial media, browsing, office,
dan beberapa game yang tidak berukuran besar. Tentunya hal ini tidak menjadi masalah. Dan ada juga tips dan cara agar kalian tidak sampai kehabisan ruang penyimpanan. Untuk yang pertama, gunakan aplikasi sesuai kebutuhan kalian sehari-hari. Kedua, hapus aplikasi yang tidak digunakan. Ketiga, hapus dan install ulang aplikasi yang menggunakan lebih banyak ruang penyimpanan. Cara ngeceknya juga sangat mudah seperti di video berikut. Keempat, rutin memeriksa dan menghapus berkas file yang tidak digunakan lagi seperti foto, video, atau file lainnya. Setelah menghapus file kalian, jangan lupa memeriksa folder sampah untuk menghapusnya secara permanen. Karena jika file yang dihapus masih ada di folder sampah, berarti ruang penyimpanan tidak akan bertambah karena file tersebut masih belum terhapus secara permanen. Yang kelima, berlangganan iCloud. Ya, menggunakan iCloud untuk menyimpan file media kalian di server Apple. Berlangganan iCloud adalah alternatif yang tepat untuk menyimpan file kalian secara online dan untuk mengurangi penggunaan penyimpanan iPhone kalian yang berkapasitas kecil. Opsi berlangganan iCloud yaitu ada 3 pilihan penyimpanan. 15.000 untuk 50 GB, 45.000 untuk 200 GB, dan 149.000 untuk 2 TB. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau saya sendiri menggunakan yang 200 GB. Dan berikutnya kalian juga bisa memindahkan file kalian, file foto, video, atau yang lainnya menggunakan flash disk, kemudian kita pindahkan ke laptop. Untuk caranya juga lebih mudah. Salin dulu file foto atau video kalian yang ada di aplikasi foto, kemudian kalian salin dan kalian pastekan di aplikasi file. Setelah dari file, gunakan flash disk yang support dengan Lightning atau gunakan flash drive itu, kemudian pindahkan file tersebut ke dalam flash disk. Atau kalian juga pengguna MacBook, caranya juga cukup gampang, tinggal kalian tandai atau kalian bagikan, kemudian kalian kirim melalui AirDrop. Setelah terkirim dan berpindah ke MacBook kalian tinggal hapus langsung dari aplikasi foto tersebut. Dan yang terakhir, mungkin cara ini agak merepotkan dan menyita waktu kalian ya guys. Menghapus iPhone atau mengembalikannya ke setelan pabrik. Langkah ini akan menghapus semua penggunaan memori secara menyeluruh dan mengembalikannya seperti baru.
Tapi sebelum menghapus aplikasi atau mengatur ulang iPhone kalian, pastikan kalian sudah menyimpan data login seperti email dan password yang akan digunakan untuk login ulang ke aplikasi yang kalian gunakan. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi untuk kalian yang mau membeli iPhone.